Apa yang paling dan sangat penting dalam hidup ini? Masing-masing boleh jawab. Apa yang sangat penting, yang paling penting? Pokoknya nggak ada di atas semuanya itu. Ini yang paling penting dalam hidup. Firman Tuhan. Terlalu rohani itu, Pak. Tapi nggak apa-apa, betul, boleh. Ayo, apalagi? Kebahagiaan, mengenal Tuhan. Satu-satu dulu, apa? Uang. Ayo, ada yang bilang uang, nggak apa-apa. Ayo jawab semuanya. Apa yang belakang? Kesehatan, keluarga, bukan. Yang paling penting dalam hidup ini. Pokoknya kalau nggak ada yang satu ini, kita semua nggak akan hidup. Orang tua, bukan. Hidup, bukan. Kesehatan, bukan. Keselamatan, bukan. Kasih, bukan. Uang. Berdoa, lebih rohani lagi itu. Enggak. Banyak orang nggak berdoa tetap hidup kok. Bahagia, ya kenapa tadi? Sukacita, bukan. Oksigen, bukan. Memelihara dan mengusahakan sesuatu, bukan. Makan, bukan. Di India itu banyak orang, para pendeta itu puasa bertahun-tahun nggak mati juga. Udah, dua lagi saya kasih kesempatan. Jangan capek, ayo mikir yang paling penting dalam hidup. Pekerjaan, bukan. Damai sejahtera, bukan. Nyawa, bukan. Oke, jawabannya rumah. Itu apanya? Saya mau buktikan apa yang saudara katakan. Orang punya uang, nggak punya rumah, nggak akan lengkap. Kebahagiaan, kesehatan, keberhasilan, sejahtera, kasih. Pernah nggak saudara merenungkan? Itu semua dimulai dan didapat dari rumah. Saya mau buktikan. Apa yang terjadi kalau orang mencari kasih di luar rumah? Mikir nggak? Nggak mungkin ada. Di mana bisa dapat bahagia kalau bukan dalam rumah? Pernah mikir nggak itu? Sepanjang penulisan sejarah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ternyata papa kita itu bicara tentang rumah. Itu yang nomor satu. Wah, ini kalau saya lihat wajah dari sini, semuanya mengkerut dahinya, mikir betul-betul ini luar biasa. Nggak apa-apa, ayo kita mikir. Banyak orang nggak tahu kebenaran ini. Rumah itu segala-galanya. Anak-anak kita, misalnya orang-orang kaya, menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah yang mahal, yang internasional, yang pakai bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa apa lagi. Saya tanya, kalau di dalam rumah orang tua mereka tidak ada suasana rumah. Dalam bahasa Inggris ada dua kata yang beda, a home dan a house. Beda. Bahasa Indonesia tidak ada terjemahan itu. Tapi a home itu jauh lebih penting daripada a house. Artinya begini, a house itu bangunannya, rumah itu sendiri. Saudara sering dapat berita, teman saudara beli rumah, ada ini keluargaku beli rumah. Orang mikir berapa luasnya, berapa kamarnya, di daerah mana. Tidak masalah. Semewah apapun rumah itu. Kalau saudara di Surabaya mau cari daerah-daerah yang mewah, mana Citraland, mana lagi daerah mahal ya, Araya, mana lagi, wah itu rumah gak tahu berapa puluh miliar itu. Tapi ketahui isinya yang lebih penting daripada rumah itu. Nah, isinya itu namanya a home. Suasananya itu. Saya kembali pada anak-anak tadi. Coba jawab pertanyaan saya. Seandainya orang tua kaya ini menyekolahkan anaknya di sekolah yang mahal, yang mewah, yang pakai bahasa Inggris. Saya nggak tahu di Surabaya, di Jakarta ada cukup banyak sekolah-sekolah internasional pakai bayar itu dolar Amerika, bukan rupiah. Saya tanya, kalau tiap pulang sekolah dan anak-anak ini pulang ke rumah, tapi tidak ada suasana nyaman di rumah itu. Saya tanya, anak-anak bisa pinter enggak? Enggak bisa. Di dalam semua kesibukan kita, aktivitas kita, dalam semua pekerjaan tanggung jawab, termasuk pelayanan kalau kita hamba-hamba Tuhan, ikut seminar,
ikut training, ikut tour, jalan-jalan ke luar negeri, ke provinsi lain. Apa saja kesibukan kita, ikut retreat seperti sekarang ini, kita di retreat. Akhir daripada semua perjalanan kita, dalam kesibukan kita, anak-anak sekolah ikut study tour, kemana begitu. Selesai dari semuanya itu, kita ini kemana? Pulang. Betul enggak? Kita pulang. Nah ini masalahnya, ketika kita di retreat, di training, di seminar, ikut tour, ya wah suasananya luar biasa, kita bergembira, kita diberkati dalam retreat, kita mengalami jamuan Tuhan dalam seminar apa saja. Tapi kalau waktu kita pulang ke rumah dan suasana rumah tidak menunjang, hasilnya ada enggak dari semua yang kita alami tadi? Enggak ada. Bagi ibu bapak yang sudah menikah, Tuhan Yesus pun berkata hal yang sangat sederhana ini. Ingat, mengapa Tuhan Yesus minta kita belajar kepada burung? Aneh bukan? Dia nggak nyuruh kita belajar ke sekolah, belajar kepada burung. Ternyata salah satu kehebatan burung adalah, nah ini untuk anak-anak muda yang belum menikah, dengarkan. Salah satu kehebatan burung yang saya temukan dari perintah Tuhan Yesus itu adalah begini. Ternyata sampai hari ini, bahkan sampai kapanpun juga, tidak akan ada burung kawin sebelum jantannya buat rumah dulu, buat sarang dulu. Jawab iya atau tidak? Lo jawab iya atau tidak? Loh, ada nggak burung kawin baru mikir, oh ya aku mesti punya sarang? Jawab ada tidak? Walaupun saudara nggak pernah neliti, saya beritahu sekarang, nggak ada. Maka itu gadis-gadis, kalau ada anak Tuhan dekati kamu, sehebat apa rohaninya, sehebat apa doa puasanya, pokoknya kalian yakin bahwa ini jodoh, maka pertanyaanmu yang pertama sebagai seorang gadis milik Tuhan, tanya cowokmu, sudah punya pintu berapa? Apa artinya pintu? Lah ayo jawab, apa artinya sudah punya pintu berapa? Masa gak ngerti saya tanya kok, ayo jawab. Sudah punya pintu berapa itu artinya apa? Rumah. Kalau dia jawab baru punya satu, jangan kawin dulu, bilang begitu sama dia. Masa rumah cuma pintunya satu? Ini penting. Nggak harus beli rumah, nggak harus. Tapi a home itu sangat penting buat kehidupan. Bahkan orang sakit, tadi dia ngomong kesehatan ya, saya mau buktikan. Ada anggota keluarga kita berobat, wah sampai ke luar negeri, di terapi begini begitu, sehat. Kalau pulang ke rumah dari berobat itu, tapi rumah itu penuh pertengkaran, suasananya nggak enak sama sekali, ini orang akan sehat terus atau sakit lagi? Nah, jadi setuju saya ngomong apa yang paling penting dalam hidup? Jawab, apa yang paling penting dalam hidup? Rumah. Tidak harus beli, tidak harus kontrak, terserah. Pokoknya sebuah tempat tinggal. Itu mutlak kita pikirkan. Sambil kita belajar, saudara mendengar saya ngajar ini, mari dengan jujur tanyakan di hati kecil kita. Kira-kira rumahku sekarang ini a house atau a home? Rumahku ini surga atau neraka? Karena ini yang penting. Saudara, makin hari saya berjalan bersama dengan Tuhan dan melihat banyak fakta hidup. Ya, saya katakan saya makin melihat banyak fakta hidup. Makin hari saya makin yakin bahwa yang paling penting itu bukan firman Tuhan dulu, bukan doa, bukan kesehatan, bukan kebahagiaan, bukan damai sejahtera, bukan mencari kerjaan, bukan, termasuk uang pun bukan, rumah. Tiap kali ada orang datang kepada saya mengeluh, entah tentang anaknya, entah tentang perekonomiannya, entah tentang kesehatannya, tentang apa saja. Maka pertanyaan saya pertama adalah, coba ceritakan dulu kepada saya bagaimana suasana rumahmu. Saya ajarkan pada teman-teman saya, pendeta-pendeta yang lain, kalau mau konseling, mau menolong seseorang, jangan sibuk dengan masalah yang diungkapkan. Langsung kepada poinnya, suasana rumahmu bagaimana? Saya tanya lagi, kira-kira saudara setuju dengan pendapat yang saya baru sampaikan ini? Setuju tidak?
betapa pentingnya suasana rumah itu. Maka itu sampai di bagian ini sekarang semua kita tahu, pantas satu-satunya hal yang sangat dibenci oleh iblis bukan gereja, bukan kebaktian, bukan bukit doa, bukan doa puasa, bukan KKR, bukan seminar Kristen. Tidak. Mulai hari ini semua kita harus tahu, yang sangat dibenci dan dimusuhi oleh iblis adalah keluarga harmonis. Karena iblis sudah tahu untuk merusak sebuah generasi, rusak pernikahan, rusak semua rumah, maka generasi itu hancur. Saya berkata benar atau salah? Ngeri, saudara. Adik-adik yang mau menikah, biarlah selama 3 hari kita retreat di gunung ini. Yang mau menikah, bahkan yang belum punya pacar sekalipun, kalian harus mulai mikir. Saya kalau ada anak muda mau menikah, sibuk ngatur pestanya gimana, pakaiannya, nanti makanannya, aduh macam-macam, foto sebelum menikah atau pre-wedding foto itu, aduh saya bilang jangan, itu yang kamu pikirin. Itu cuma berlalu sekian jam. Tapi setelah itu apa? Bagaimana kalian dua hidup dalam kebenaran dalam rumah? Nah, kalau sekarang saya sudah sampai di bagian ini, saya melangkah. Cepat atau lambat, sebuah pernikahan itu pasti ada anak yang lahir tidak? Jawab, ada anak yang lahir tidak? Nah, ini masalah baru muncul. Semua anak ini akan jadi apa? Tidak ditentukan berapa mewah rumah orang tua anak ini, punya babysitter berapa untuk satu anak ini. Nanti orang tua ini punya asuransi enggak, punya deposito enggak untuk anak ini sekolah? Bukan. Yang diperlukan oleh anak ini nomor 1 adalah keharmonisan papa mama ini. Karena kalau papa mama tidak harmonis, mau dipersiapkan sehebat apa untuk masa depan anak ini, maka bukan itu yang dibutuhkan pertama oleh anak itu, tapi kasih sayang papa mamanya untuk anak ini. Setuju saya bilang ini, saudara? Betul tidak? Ini yang paling penting. Banyak orang asal menikah, maaf saya berkata, nggak punya uang, ngutang boleh untuk pesta. Banyak orang begitu, tapi saya akan larang. Bahkan hari-hari ini saya sudah bicara keras kepada semua pernikahan, jangan pesta menghambur-hamburkan duit. Kalau ada yang mau pesta, batalkan. Menikah itu cukup di gereja saja, kasih kotakan suruh pulang. Nyata, kalau mereka ada yang ngomong apa nggak malu, nanti kalian mantu kok nggak pesta. Nah, saya punya jawaban. Jawablah orang itu, aduh kalau begitu kamu aja buat pesta, kami yang ngikut. Loh, betul nggak? Yang minta pesta siapa? Dia atau kita? Yang minta pesta terus siapa? Ya orang itu, ya suruh dia dong, dia minta kok. Saudara ingat ya, Pengkhotbah pasal 7 menulis, lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Para baca ayat itu. Jadi sebetulnya Tuhan pun tidak suka anak-anak Tuhan pesta. Nggak baik. Alasan yang berikut lagi, saya punya banyak alasan, jangan pesta nikah itu. Zaman sekarang untuk Surabaya, siapa tahu paling murah ya, untuk undang orang sekian misalnya, itu berapa? 60 juta cukup? Nah, nggak cukup pesta 60 juta. Bayangkan 60 juta dibuat pesta. Aduh jangan marah ya, saya ini kalau ngomong apa adanya, karena asli Surabaya begini ngomongnya. Sekian puluh juta, ratus juta, 3 jam jadi tai. Catat itu baik-baik. Setuju saya ngomong ini? Nah, yang pulang pesta kenyang gratis, seneng. Lah yang punya pesta ngemot driji, tahu nggak kata itu? Setuju saya ngomong ini? Sekian puluh juta, kalau pengantin itu belum punya rumah, itu bisa untuk DP, uang muka rumah. Betul tidak? Cukup. Alasan pesta berikut itu kesombongan, pamer kekayaan. Karena kami mampu. Nah, ini sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Saudara, apapun alasannya pesta itu enggak berkenan kepada Tuhan. Saudara harus menghargai undangan yang mau datang ke gereja. Berarti mereka mau mendoakan.
Nggak golek badokan, orang Surabaya bilang. Tahu kata itu? Nggak cari makan gratis. Jawab iya atau tidak, cepat. Loh kok malu-malu jawabnya sekarang? Iya atau tidak? Nah ya sudah. Terus yang berikut lagi, seteliti-telitinya pengantin mengundang orang di pesta, pasti saya jamin, bukan saya meremehkan atau saya menghakimi, saya menjamin ada yang kelewatan dan lupa. Jawab ya atau tidak? Seteliti-telitinya orang. Nah, apakah itu bukan masalah lagi? Ayo jujur. Saudara boleh beralasan, aduh maaf, lupa. Bisa terima nggak yang kelewatan tadi? Jawab, bisa terima nggak alasan kita lupa ngundang? Apa itu nggak jadi omongan lagi? Delok milih-milih undangan, sing sugih tok diundang, sing mesti nggak diundang. Pasti begitu nanti omongannya. Betul? Maka itu saya selalu menganjurkan kalau mau ngundang orang untuk pesta nggak usah pakai undangan. Maaf yang punya percetakan, saya ngomong dulu. Masukkan Facebook saja. Gratis. Loh kok nggak percaya? Ayo dah. Buat undangan semahal apapun. Disimpan atau dibuang? Ya yang dibuang kok dicetak mahal-mahal, ngapain? Saya ini orangnya praktis seperti itu. Jadi masukkan Facebook, sehingga kalau ada yang kelewatan kita nggak salah. Lah kamu nggak buka Facebookmu, nah gitu aja toh. Kok nggak amin sih orang-orang ini? Amin. Sungguh jangan. Nah yang sudah pernah pesta ya sudah dong, balik wis lewat kok. Yang akan datang saja. Serius saya berkata. Karena apa? Yang penting bagaimana setelah pernikahan itu rumah tangga akan dibawa kemana? Satu kali saya nggak kenal keluarga ini, tapi teman dari pengantin laki itu anak rohani saya. Bilang, Pak cepet tolong Pak, ini teman saya ini Pak baru 3 bulan menikah, ribut Pak, baru 3 bulan. Padahal Pak pestanya itu mewah sekali, hampir 1 miliar habisnya. Wah pesta apa itu? Ya udah saya dengar keluarga ini mau pokoknya hancur lah. Begitu saya datang, ternyata orang tua pengantin laki ada di situ. Ya saya diam dulu, saya nggak mau ikut-ikut karena saya menghormati orang tua. Jadi saya tunggu. Saudara, tiba-tiba salah satu kalimat si papa pengantin laki, ingat tuh baru 3 bulan menikah. Kalimat itu buat saya kaget. Untuk mestakan pernikahanmu, papa belum lunas bayar utang ini, kamu sudah minta cerai. Widih. Ayo, kalau saudara jadi orang tua seperti itu, kira-kira sakit nggak hati? Nah itu yang saya katakan, bukan di pestanya yang penting, tapi setelah menikah itu terus mau dibawa kemana keluarga. Anak-anak Tuhan sambil mendengar apa yang saya sampaikan ini, saya minta lagi sekali jujur rendah hati ya. Dalam hati jawab, bukan lewat mulut. Saya pun tidak ingin saudara menjawab lewat mulut saudara. Bagaimana suasana keluarga saudara, rumah tangga saudara akhir-akhir ini? Pernahkah saudara mengagumi mengapa seluruh dunia itu punya konsep yang sama untuk menanyakan keadaan sebuah keluarga? Saya mau ke Amerika, saya mau ke Eropa, saya ke Australia. Ternyata pertanyaan orang itu sama. Manusia itu punya istilah untuk menggambarkan sebuah keluarga itu cuma dengan 2 kata. Satu di antara 2. Keluargamu seperti apa atau seperti apa? Apa itu? Apanya 2 tadi? Ayo, ini semua bangsa di dunia punya kata yang sama. Dan saya percaya itu dari Roh Kudus. Keluargamu seperti apa atau seperti apa? Apanya ini apa? Ayo jawab. Apa? Harmonis atau berantakan? Terlalu panjang, kurang simpel, cuma 1 kata saja. Bahagia, bukan? Ayo, masa saudara gak pernah dengar istilah itu? Keluargamu seperti surga atau seperti... Nah, terminologi kata ini dipakai oleh semua bangsa di dunia untuk menggambarkan sebuah keluarga. Padahal semua kita yang masih hidup ini kan belum tahu surga itu di mana dan seperti apa, neraka di mana seperti apa. Kita semua belum tahu. Tapi
Tapi mengapa dunia punya istilah itu? Dan saya percaya itu Roh Kudus yang membahasakan kata tentang keluarga seperti itu. Maka untuk membedakan antara ahas dengan ahum, mari kita tanyakan, keluargaku hari-hari ini sedang seperti neraka atau seperti surga? Mengapa manusia tidak punya kata yang lain kecuali dua ini, surga atau neraka, neraka atau surga? Artinya semua manusia di dunia mendambakan keluarga itu seperti surga. Logikanya gampang. Kalau seluruh manusia di dunia mengharapkan keluarga seperti surga, orang tidak pernah berharap keluarga seperti neraka. Dengar pertanyaan saya. Tapi fakta yang kita alami, saya ulangi ya, fakta yang manusia alami, menurut saudara, persentasinya lebih banyak keluarga seperti neraka atau seperti surga? Faktanya neraka. Nah, ini yang kita harus kejar. Dalam bayangan orang, kalau keluarganya seperti surga dan seperti neraka, itu logikanya gampang sekali. Kalau seperti surga yang diharapkan, siapa rajanya surga? Ayo, kalau ada surga berarti ada pemimpinnya, bukan ada rajanya, bukan siapa? Tuhan Yesus. Begitu pula kalau keluarga itu seperti neraka, siapa penguasa neraka? Jelas setan. Nah, jadi kalau keluarga kita seperti surga, berarti Tuhan Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita. Kalau keluarga kita seperti neraka, berarti setan yang kita undang masuk ke rumah kita. Betul? Gampang bukan? Nah, ayo kita bongkar ini. Kita ngomong setan dulu dah ya. Efesus 4. Coba lihat Efesus 4. Mulai ayat yang ke-25. Efesus 4 ayat 25. Saya tanya lagi, menurut saudara lebih gampang mengundang Tuhan Yesus atau mengundang setan? Cepat jawab, lebih gampang mengundang siapa? Siapa? Salah, sama-sama gampangnya. Oh, jangan bilang setan lebih gampang diundang. Enggak, sama-sama gampangnya. Jawabannya salah tadi. Lu betul enggak? Tuhan Yesus gampang enggak diundang? Gampang, setan juga gampang diundang. Oke, di layar nggak ada. Di layar, ayo mana ini bagian multimedia? Mana ini orangnya tadi? Ada siapa di situ? Nggak ada. Siapa tadi duduk di sini multimedia siapa? Oh, makasih. Masa nggak ada anak muda di sini? Ayo, silakan Pak. Terima kasih. Efesus 4 ayat 25. Yang tidak bawa Alkitab, catat ayatnya, nanti di kamar baca. Efesus 4 ayat 25. Tolong Pak Gembala boleh baca untuk saya sambil tunggu. Ya, perhatikan. Efesus 4 ayat 25. Karena itu perlulah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama. Terima kasih. Karena itu buanglah apa? Loh, baca. Karena itu buanglah apa? Dusta. Efesus 4 itu juga bicara tentang pernikahan, tentang keluarga. Dari mana saya bisa tahu? Kalimat terakhir. Karena kita ini sesama anggota tubuh. Itu bicara tentang keluarga. Suami istri, hubungannya kepala dengan tubuh. Dibaca lagi. Karena itu buanglah apa? Dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Kepada adik-adik yang belum menikah, ini sangat penting kalian simpan. Yang belum menikah, belum pernah punya pengalaman ini. Kami yang sudah menikah tahu kalau itu terjadi sangat menyakitkan. Dengar ya, ada banyak hal yang bisa terjadi menyakiti hati kita. Banyak tidak? Difitnah orang, ditipu teman. Sakit nggak itu saudara?
dibohongin dan macam-macam. Ada banyak, saya nggak bisa cerita. Tapi tolong ya, yang sudah menikah ingat ini, yang belum menikah simpan kebenaran ini. Saya mau katakan hari ini, satu-satunya hal yang sangat dan sangat dan sangat menyakiti kalau suami mendustai istrinya dan istri mendustai suaminya. Setuju saya ngomong ini, saudara? Loh, betul tidak? Enggak usah setelah menikah. Berapa banyak yang pacaran dibohongin aja langsung minta putus. Betul? Nah, ini yang ditulis oleh firman Tuhan. Maka itu suami istri, supaya jangan neraka setan yang memerintah di keluarga kita, Tuhan minta buanglah dusta dan berkatalah benar. Jadi saya tanya lagi, apa satu-satunya hal yang paling menyakitkan hati selama hidup? Ayo, apa yang paling menyakitkan hati? Cepat jawab. Didustai oleh pasangan. Itu sakitnya luar biasa. Bisa enggak kalau itu terjadi, lalu yang bohong ini berkata, aku tuh enggak sengaja loh, bener aku enggak sengaja. Bisa terima enggak hal seperti itu? Jawab, bisa terima enggak? Enggak bisa. Maka itu jangan ada dusta dalam pernikahan, akan hancur. Ternyata dalam perjanjian lama, ini ditulis surat beri tanda Efesus 4, nanti ada 2 ayat lagi kita akan baca. Sekarang kita akan lihat Kejadian 2 ayat 25. Kejadian 2 ayat 25. Ternyata sejak zaman dulu Bapa di surga sudah menuliskan kebenaran ini, bahwa dusta itu adalah pintu pertama dari neraka. Saya ulangi, dusta adalah pintu pertama dari neraka. Kalau pintu pertama ini dibuka, maka pintu-pintu berikut akan terbuka sendiri. Ngeri ya? Maaf saya ngomong dulu. Laki atau perempuan yang lebih cepat melupakan kesalahan orang? Ayo, laki atau perempuan yang lebih cepat melupakan kesalahan orang? Cepat. Laki. Jadi kalau perempuan bagaimana? Mendem jeru, itu bahasanya. Nyimpen sekali. Nah, dengar ya pria-pria, sekali istri kita dustai, ternyata sulit dia percaya selanjutnya. Yang perempuan jawab ya atau tidak, supaya kenceng, supaya kami laki-laki tahu. Ayo, yang perempuan gimana? Saya ulangi ya, yang perempuan siap jawab. Karena laki itu tipe manusia yang gampang melupakan yang lalu, tapi perempuan tidak. Maka itu kalau sekali seorang istri pernah didustai, maka dia akan sulit untuk percaya suaminya waktu yang datang. Istri jawab apa? Yang kenceng, yang banter. Loh, ini ada perempuan gak sih? Saya pakai bahasa Indonesia. Saya tanya, Bu, yang baju hijau kok dia masih ibu? Jawab, kalau enggak iya. Berarti kalau saudara enggak jawab, berarti sedang didustai. Goblokmu, gitu aja sudah. Kok saya tanya kok enggak jawab? Saya ulangi lagi. Tolong para istri yang kenceng supaya semua kami para suami dengar. Karena perempuan itu makhluk halus. Ya, apa saudara enggak ngomong, saya tekankan yang jeleknya biar tobat. Karena perempuan itu makhluk halus, disenggol dikit aja cuil gitu. Maka itu kalau istri didustai sekali saja, betul, dia akan sulit percaya suaminya. Loh, yang lain jawab. Nah, dengar suami-suami, cowok-cowok, anak-anak muda belum menikah, kau dengar. Maka itu saya katakan, pintu pertama neraka adalah apa? Dusta. Tapi saya minta untuk para istri, kalau suamimu pernah ngalami itu, jangan saudara pasang stempel dasar gitu, awas. Ngerti kata dasar itu artinya apa? Ayo, apa kata dasar itu? Loh, itu kata stempel dasar itu artinya apa? Cepat. Bawaan bukan kebiasaan yang lebih tajam itu katanya. Apa? Apa? Karakter, bukan terlalu baik itu, ada yang lebih jelek lagi. Tabiat, bukan
Bukan, ada lebih jelek lagi. Kalau pakai bahasa Surabaya, hati-hati, asli nih. Gini loh, orang Surabaya modelnya kok bapakmu lah gitu loh. Ngerti nggak? Dasar kamu. Nah, tolong para istri, selama istri atau suami tidak saling mengampuni, berarti iblis ada di keluarga kita. Sekalipun pernah mendustai atau didustai, pengampunan harus terjadi. Nanti kita akan lihat ya. Ini Kejadian 2:25. Masih ingat ini firman untuk siapa? Waktu itu. Jawab, ini firman untuk siapa? Adam dan Hawa, rumah tangga pertama di dunia. Buat saya firman ini aneh. Anehnya begini. Mereka keduanya telanjang, yaitu Adam dan Hawa sebagai istrinya itu. Tapi mereka tidak merasa malu. Apa yang buat saya aneh? Saya berkata gini waktu itu. Pertama kali saya dapat pengertian firman ini, saya bilang, Papa, saya kalau manggil tentu Papa, nggak usah diberitahu atau ditulis bahwa Adam dan Hawa itu telanjang. Semua orang tahu mereka itu telanjang, sebab zaman itu belum ada pabrik tekstil. Loh, betul tidak? Saya tanya kepada saudara, kalau toh nggak ada firman ini, kita percaya nggak bahwa mereka telanjang? Loh, saya tanya, percaya tidak? Loh, percaya belum ada pabrik tekstil. Apalagi buktinya di Kejadian pasal 3, ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka pakai daun, celana daun. Kok nggak ada yang niru sampai hari ini ya? Celana daun ini yang dibuat Adam belum pertama kali. Nah, ternyata bukan itu yang Tuhan maksudkan kata telanjang. Suami istri, inilah hukum yang paling hebat tentang pernikahan. Sebelum orang bicara kasih, maka orang harus bicara soal telanjangnya suami istri. Dan kata telanjang di ayat 25 Kejadian 2 ini tidak sangkut paut sama sekali tentang seks, tidak. Lalu tentang apa? Nah, ini rahasia yang luar biasa. Kata telanjang dalam firman ini Tuhan minta, begitu kita jadi suami istri, maka suami tidak boleh nutup-nutupi apa saja di hidupnya. Begitu pula istri tidak boleh nutup-nutupi apa saja di hidupnya. Katakan amin, saudara. Saya tidak pernah menemukan ayat sehebat ini untuk rumah tangga. Ingat, kita masih kepada poin rumah tangga kita harus seperti surga. Dan apa tadi pintu pertama neraka? Dusta. Nah, kalau dua orang suami istri itu sudah telanjang, ada dusta tidak? Ayo mikir, ada dusta nggak kalau kita dua sudah telanjang? Ada yang dusta itu artinya apa sih? Menutupi, menyimpan. Bahasa Surabaya delikno gitu loh. Tapi kalau suami istri sudah telanjang, nggak ada yang dirahasiakan. Ada nggak dusta? Nggak ada. Ini poin penting ya, poin penting. Catat, anak-anak muda kok catat. Kok saya lihat nggak banyak yang nyatet sini? Ayo catat. Satu-satunya hal yang cukup membuat sebuah pernikahan bercerai tanpa kepengadilan, itu namanya curiga. Saya ulangi, catat. Satu-satunya hal yang membuat sebuah pernikahan itu sudah bercerai tanpa pengadilan, kalau ada curiga masuk di antara dua orang itu. Renungkan. Sebelum ada curiga, itu penyebabnya apa? Ayo mikir. Sebelum ada curiga, itu penyebabnya apa? Ayo. Bohong, bukan. Salah. Sebelum curiga itu nebak-nebak. Tahu kata nebak? Kira-kira, mungkin, jangan-jangan. Loh, ya atau tidak? Cepat jawab. Nah, mengapa ada meraba-raba? Kok begitu ya? Oh mungkin, oh kira-kira, jangan-jangan. Kalau itu betul, lihat kata temanku kemarin. Wah, aku pernah nggak sengaja baca SMS suamiku atau istriku. Wah, jangan-jangan.
Betul itu kejadiannya? Saya tanya kembali, kalau dua orang ini telanjang total, perlu nggak saling nebak-nebak tadi? Nah ini dia. Jadi yang iblis buat di rumah tangga kita adalah ketidakjujuran, nutup-nutupi sesuatu. Maka itu saya punya istilah bagus dalam bahasa Indonesia tentang Efesus 4 tadi ayat 25-nya. Ternyata tidak akan ada dusta dalam pernikahan kalau nggak ada dosa. Saya ambil kata D-nya sama. Kira-kira setuju saya ngomong ini? Saya ulangi ya. Tidak akan ada dusta dalam hidup suami istri kalau nggak ada apa? Dosa. Jadi supaya suami nggak perlu nebak-nebak, nggak perlu ngira-ngira sampai muncul curiga kepada istrinya atau istri pada suami, maka hukum Kejadian 2 ayat 25 itu mutlak kita pakai. Logika anak-anak begini. Iblis itu senang terang atau senang gelap? Nah, gampang bukan? Yang ditutupi itu gelap atau terang? Ya sudah. Begitu suami istri ada yang ditutupi, maka iblis sembunyi di balik tutupan itu. Iblis nggak suka dengan terang. Katakan amin. Nah, bentuk terang dalam sebuah pernikahan adalah kejujuran. Nggak ada yang dirahasiakan sedikit pun. Maka itu dari kumpulan ayat-ayat ini saya menasihati banyak pernikahan. Dengar ya, ini zaman sudah modern. Dulu belum ada HP. Kalau orang terima telepon pasti bunyi serumah dengan semua, keringan banter gitu, ya. Dan orang bisa lari ke situ. Sekarang ada HP. Begini ya suami istri. Kalau kita lagi berdua, tiba-tiba handphone pasangan kita bunyi, maka yang handphonenya bunyi tidak boleh berkata kepada yang sedang di sampingnya, sorry ya, aku minggir dulu terima telepon. Awas itu. Katakan amin. Jadi kalau terima telepon, pasangannya harus dengar ini bicara apa. Saya bilang gini, ada orangnya, nanti saja. Orangnya gundul musi itu. Orangnya. Ngerti maksudnya? Nah, di situ iblis akan bekerja. Suami istri kalau handphonenya pakai pin, ada yang pakai pin nggak di sini? Ada nggak handphone pakai pin? Loh, ada tidak? Ada. Nah, pinnya nggak boleh diganti tiap 2 jam. Awas. Pin handphone suami istri harus tahu berapa. Pin handphonenya istri suami harus tahu berapa. Kalau tidak, ada yang dirahasiakan. Suami istri tidak boleh punya hobi suka menghapusi SMS. Nggak kok kenapa? Nggak boleh. Pasangan kita harus tahu SMS dari siapa, isinya apa, harus tahu. Pokoknya beginilah saudara. Jangan iblis dikasih kesempatan 1 kali saja untuk nggak jujur. Saya nggak berkata dusta, belum. Dusta itu kalau sudah gede. Tapi yang pertama kecil-kecilnya nggak mau jujur, itu bahaya. Setuju saya ngomong ini? Itu permulaan iblis masuk di keluarga. Kalau kita nggak jujur, hati-hati. Kalau saudara berak, handphone nggak boleh dibawa. Katakan amin cepetan. Kenapa? Kalau saudara berak, handphone dibawa, berarti saudara takut pasanganmu tahu isi handphone itu apa. Awas. Pokoknya harus telanjang, nggak boleh punya rahasia. Siapa di sini nggak punya ATM? Rasanya hampir nggak ada ya. Oke. Begitu pula PIN ATM. Suami istri harus saling tahu. Ada yang senyum-senyum berarti sembunyi itu PIN-nya itu. Dan senyum di awas ya. PIN ATM harus saling tahu. Suami istri boleh punya tabungan di bank yang berbeda, nggak apa-apa. Tapi jumlah harus saling tahu. Ayo, ini mau terus atau mau pulang? Nggak serius, makin nggak enak sebabnya. Ayo,
Ayo mau terus mau pulang? Jujur? Betul? Awas. Ini yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Ayo lanjutkan ya. Titik-titik ini lanjutkan. Sebab di mana titik-titik berada, di situ titik-titik berada. Titik-titik isinya apa? Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu. Ternyata kalau suami istri pisah harta dan saling sembunyi, tidak tahu jumlahnya. Berarti kalau hartanya pisah, hatinya nyatu atau pisah? Ayo jawab. Apa? Pinter kabar, hebat Pak Gembala, cumannya pinter-pinter ini. Nah ini masalahnya. Kalau tinggal satu rumah, tidur satu tempat tidur, tapi hatinya pisah, itu namanya apa? Perzinahan. Jangan nggak penting. Loh kenapa? Maaf ya, orang yang kepelacur perlu tahu nggak uangnya berapa dua orang ini? Loh jawab, ini pertanyaan penting. Nggak perlu tahu urusan apa. Awas saudara. Waktu saya mengajarkan ini, ternyata ada pendeta bukan pengusaha, yang uangnya sembunyi-sembunyi. Kaget nggak? Jadi kalau suami istri menyembunyikan jumlah uangnya terhadap pasangannya, mereka telanjang atau masih pakai tutupan? Ada yang ditutupi. Jadi suami istri yang bisa harta dengan tanpa tahu jumlahnya, maka keluarga itu sudah cerai sebelum ke pengadilan. Ingat ya, modal utama pernikahan itu percaya. Betul atau tidak? Nah, kalau sudah nggak saling percaya, artinya ya sudah bisa nggak saling percaya kok. Maka itu kata telanjang ini luar biasa, saudara. Dari semua konseling pernikahan yang saya lakukan, ya ini kecuali Pak Endro, Pak Gembala, ada berapa gembala lagi di sini? Tim, ada berapa pelayan? Nggak ada. Oke, dengarkan ya. Buat kami para gembala, hal yang paling berat itu kalau konseling keluarga. Setuju nggak Pak Gembala yang ngomong itu paling berat? Apalagi waktu pesta nggak diundang, susahnya ngundang. Ngerti nggak istilah itu? Wah itu kurang ajar betul keluarga itu. Nggak saya cuma ngomong aja. Itu bisa berhari-hari nggak selesai. Nah berapa puluh tahun yang lalu saya bilang, Papa tolong saya berikan ayat-ayat kunci saja, bukan ayat kursi, lain itu saudara. Ayat kunci, dengar baik-baik. Untuk menolong semua pernikahan yang bermasalah supaya nggak panjang-panjang. Nah salah satu ayat ini. Jadi sebelum saya ngomong banyak-banyak, saya beri ultimatum. Ya, jujur ya, setelah kita baca ayat ini, Kejadian 2:25, kalian lakukan nggak atau masih ada rahasia? Ternyata 90% pernikahan melanggar ayat ini, masih ada yang dirahasiakan. Berarti kalau suami istri itu masih ada yang dirahasiakan, ingat tadi, apa kata lain dirahasiakan? Ditutupi. Ingat siapa yang ada di balik tutupan tadi? Iblis. Jangan lupa, karena dia suka yang gelap. Maka pertanyaan saya, kalau sebuah pernikahan ada yang ditutupi, ada yang gak jujur, berarti ada siapa di keluarga itu? Nah ini sumber masalahnya. Gampang bukan? Untuk mencari penjahatnya dalam keluarga itu gampang. Ketika suami istri gak jujur. Betul? Setuju akan kebenaran ini saudara? Ketika nggak jujur, ini masalah. 24, coba baca, kita baca 24 Kejadian 2. Sama yang saya temukan dalam ayat 25 dan 24. Enggak? Kok bisa double? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya,
sehingga keduanya menjadi satu daging. Saya tanya lagi, firman ini untuk siapa? Yang pertama kali diucapkan. Ayo, untuk siapa? Adam dan Hawa. Pertanyaan yang aneh. Mereka punya orang tua dan punya mertua tidak? Loh ya jawab, Adam dan Hawa itu punya orang tua dan punya mertua tidak? Nah, kalau gitu ngapain Tuhan berfirman untuk pernikahan gak punya orang tua, gak punya mertua? Aneh gak firman ini? Lu jawab aneh tidak? Aneh kalau untuk Adam dan Hawa. Tapi firman ini berlaku untuk kita sampai hari ini. Artinya setelah neraka yang kita izinkan masuk di pernikahan kita, karena kita gak jujur berdua, ada yang kita tutup-tutupi, maka pintu neraka yang kedua, maafkan saya, adalah orang tua ikut campur rumah tangga anak. Setuju saya ngomong ini? Ketika orang tua ikut campur rumah tangga anak, itu pintu neraka yang kedua. Maka itu sebelum menikah, dalam konseling pernikahan, saya akan tanya hubungan pengantin laki, pengantin perempuan dengan orang tua mereka. Begini, ini saya pakai bahasa Surabaya. Anak mbok-mboken itu bahasa Indonesianya apa? Tahu kata anak mbok-mboken? Tahu tidak? Cepat jawab. Anak mami, betul. Itu jangan dinikahkan. Kalau tidak mantunya cepat mati sudah. Loh, apa hubungannya? Loh, serius. Ayo, kenapa anak mami nggak boleh dikawinkan? Sebab maminya ikut kawin juga nanti itu. Loh, betul tidak artinya? Iya toh. Nanti dikit-dikit telepon pada mantunya. Anakku baik-baik enggak? Ingat tuh, di rumah dari kecil itu mandi pakai air panas. Kamu masih air panas nggak untuk dia? Wah, ingat makanannya, nggak boleh makan sambal. Kamu kasih sambal tidak? Terus gitu aja, itu anak mami. Jadi kalau saya konseling pernikahan, orang tua saya akan libatkan juga. Saya akan tanya begini. Begitu saya tahu anak mama, aduh, jangan menikah dulu. Saya akan bilang mereka tunda dulu. Bahaya. Jadi jauh sebelum ada mertua dan orang tua, surga sudah memberi wanti-wanti. Begitu kamu menikah, apalagi laki-laki keluar dari rumah. Dengar pertanyaan saya. Sependeta-pendetanya seorang mertua. Ayo jujur ya, sependeta-pendetanya seorang mertua. Apalagi mama mertua. Kemungkinan rukun dengan mantu perempuan itu kecil atau besar? Cepat jawab. Kecil atau besar? Kecil. Dan jangan salahkan mama mertua itu, karena sudah ada ayatnya. Lah betul enggak? Yang salah bukan mama mertuanya, yang salah siapa? Anaknya mama mertua itu. Lu ngerti enggak? Siapa itu anaknya mama mertua itu? Pengantin laki ini. Firman-Nya bilang seorang laki-laki akan apa? Jangan lupa firman ini. Ini penting, ini pintu neraka kedua yang dibuka iblis untuk mengacau rumah tangga. Jadi ibu bapak, setelah anak-anak kita menikah, kita sudah punya negara dahulu dan anak kita baru bentuk negara baru. Dan kita nggak boleh mencampuri urusan negara lain, namanya intervensi nanti. Jadi kalau orang tua mendengar berita apa saja tentang rumah tangga anak kita, tidak boleh langsung ngeluruk. Tahu kata ngeluruk? Apa itu ngeluruk? Ngelabrak. Itu bahasa Jawa lagi. Mendatangi rumah tangga anak, tidak boleh. Harus lewat orang ketiga. Ini sekarang secara psikologis, dengar. Kalau ayat ini dilanggar, tiap kali anak-anak ada masalah dalam pernikahannya dan memberitahu orang tuanya, jujur, sesalah-salahnya mantu dan sesalah-salahnya anak, orang tua bela siapanya? Nah ini psikologisnya. Hebat gak firman ini? Maka itu anak-anak kalau sudah menikah, begitu rumah tanggamu ada apa-apa, tidak boleh beritahu orang tuamu. Tidak boleh, sama sekali tidak. Lalu beritahu siapa? Beritahu gembala yang menikahkan saudara. Karena hukum ini baik
mantu laki maupun mantu perempuan, saya minta saudara jawab. Suka nggak kalau mertua suka ngeceki rumah tangga, ngatur kursinya, ngecek masakannya? Suka nggak? Jawab jujur. Kalau suka ya goblok gitu aja sudah. Maaf saya ngomong. Awas kamu jawabnya bilang suka. Maaf ya. Walaupun ini mertua, itu dalam hukum pernikahan Kristen itu orang luar. Orang tua pun orang luar. Lingkaran keluarga itu cuma suami istri, anak-anak. Ini artinya hukum Kejadian 2:24. Luar biasa. Dan Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran ini. Katakan amin. Hebat sekali. Ngerti? Nah, saya kembali dulu ke ayat 25, tapi gak usah dibuka ayatnya, kita semua tahu. Setelah keterbukaan, kejujuran, tidak ada dusta. Ternyata kata telanjang itu ada arti komunikasi. Komunikasi harus jelas dalam pernikahan. Maka itu yang menikah beda suku, hati-hati itu. Ya, saya tanya kepada saudara, kalau kita ini orang Surabaya, asli Surabaya, lahir juga di Surabaya, lalu belajar bahasa Inggris, pinter bahasa Inggris, udahlah pokoknya Inggrisnya wah lah hebat sekali. Tapi bahasa ibu kita Surabaya. Ayo, marahlah pakai bahasa Inggris, enak enggak? Loh saya tanya kok, enak enggak? Loh cepat jawab. Aduh saya tanya, jawab cepetan. Enak enggak marah bahasa Inggris walaupun kita pinter bahasa Inggris? Enggak enak bukan? Nah ini masalahnya. Jadi kalau orang lagi marah, itu paling enak mengungkapkannya pakai bahasa ibu. Nah istri kita, suami kita kan suku lain. Waktu dia tahu kita marah dengan kalimat-kalimat yang nggak ngerti, dia tertawa atau tambah marah? Coba jawab. Dia tertawa atau tambah marah? Ya tambah marah. Saudara, maka itu komunikasi dalam pernikahan itu penting sekali. Hebatnya firman Tuhan. Nah, maka itu kata telanjang itu artinya komunikasi yang terbuka juga. Dari ayat ini saya menemukan sebuah buku tentang kucing dan anjing. Ternyata kucing dan anjing itu akur enggak kalau ketemu? Ayo akur enggak? Enggak. Maka itu kalau ada suami istri gegeran terus, oh itu kayak asu kucing ini, ribut terus enggak ketemu. Nah ternyata itu masalah komunikasi. Kucing itu kalau marah ekornya yang goyang. Tapi anjing kalau senang hati ekornya yang goyang. Ayo, siapa punya anjing? Kalau anjing girang gimana ekornya? Tipit-tipit kan gitu. Tapi buat kucing itu nyinggung perasaannya. Maka itu kalau pagi-pagi mereka ketemu dari jauh, belum sarapan nih, anjing lihat ekor kucing goyang-goyang, wih ada teman baru ini buat si anjing. Buat kucing lihat ekor anjing goyang-goyang, terimanya apa? Nantang, ngajak tukaran ini. Nah, jadi anjing senang punya teman baru karena mereka dua kan nggak bisa senyum. Ini masalahnya. Ayo kalau saudara ketemu anjing senyum lari loh. Terus kita coba. Nggak bisa. Binatang itu nggak ada yang bisa senyum. Yang bisa senyum cuma kita dengan Tuhan. Setan dia nggak bisa senyum kok. Percayalah, kok jadi golek pokoknya percaya sudah lah. Jadi kalau dalam rumah tangga komunikasi nggak beres, ini neraka juga. Maka itu dianjurkan. Satu-satunya hal yang diizinkan suami ataupun istri enggak komunikasi cuma karena satu hal, lagi sakit gigi dan jampian. Tahu kata jampian? Sariawan gitu. Penuh mulutnya sariawan, itu boleh enggak ngomong. Tapi zaman sekarang ada SMS. Kok enggak amin sih, Rek? Artinya apa? Kalau lagi sakit gigi dan sariawan, ya SMS lah. Supaya pasangannya ngerti ini maunya apa. Maka itu kalau rumah tangga, saya selalu tanya anak-anak. Ya, tolong Pak Gembala untuk mendeteksi rumah tangga, anak-anak perlu dijadikan agen mata-mata kita. Ya, dulu waktu saya jadi gembala, anak-anak jemaat saya
datang ibu. Kamu kerjasama dengan om ya. Om akan selalu bertanya pertanyaan 3 hal tentang papa mama. Semua anak-anak senang jadi mata-mata papa mamanya, saudara. Suatu kali ada ketahuan juga, dikikiri oleh papa mamanya. Namanya anak kecil, ya lapor pendetanya dong. Om, saya dimarahi. Tak datangi, kenapa kamu marahi anakmu? Aku memang sengaja untuk dia atau mereka jadi mata-mata. Begini, 1. Saya selalu tanya pada anak-anak, kalian berapa kali dalam seminggu atau sebulan sering lihat papa mama makan bersama? Penting itu. Ayo, walaupun suami istri, kalau hati lagi berdedek, bisa nggak duduk makan berdua? Ayo jawab cepetan. Kan nggak pernah kawin, bisa? Oh nemen rek nek iso rek ngono. Saudara, kalau hati lagi jengkel, kita berdua nggak bisa makan bersama. Iso sendok mbok keleduk mbok iku. Betul nggak? Sendoknya dimakan itu. Betul? Ya, yang belum menikah ini belajar. Maka itu pertanyaan penting buat saya kepada anak-anak. Kalau anak-anak jawabnya sering om, saya belum puas. Pertanyaan kedua saya lontarkan kepada anak-anak, waktu kalian lihat papa mama makan berdua, sepi atau rame, itu penting. Kalau anak-anak jawabnya rame om, suara apa? Sendok ketemu piring om, cuma tangting saja. Oh, gak beres ini 2 orang. Maka itu komunikasi dalam keluarga harus jelas. Suami istri kalau ngomong gak boleh pendek-pendek. Mbuh be. Dikono loh. Awas ngomong begitu. Ayo, saya tanya jujur. Kalau suami istri komunikasi singkat-singkat itu harmonis gak ini rumah tangga? Harmonis tidak? Tidak. Nah, ini anak-anak jujur. Maka itu kalau kita lagi makan suami istri, lalu kita bisa bergurau, anak-anak itu senangnya luar biasa. Nah, itu amin semua. Serius. Kalau perlu, ya sesekali lah, nggak usah tiap kali makan, suap-suapan gitu. Awas ya suami istri nyuap pasangan yang ngenteni stroke dhisik. Awas kamu. Awas kamu dalam nama Yesus. Ngerti maksudnya? Kalau anak-anak lihat papa mama waktu makan bergurau suap-suapan, itu menyenangkan. Percayalah, belajarnya akan pinter mereka. Betul tidak? Tidurnya kan nyenyak, karena mereka rasa aman di rumah. Makannya pun akan telap-telap gitu loh, anak-anak itu. Tapi kalau lihat papa mama suka bertengkar, anak-anak itu sedih. Mau tidur pun malam mereka itu gelisah. Bahkan kalau perlu suami istri guyonan, kidik-kidikan, beruberan di rumah nggak apa-apa, supaya anak-anak itu aduh. Tapi jangan beruberan kayak Tom and Jerry, lain lagi itu ceritanya. Pokoknya kalau papa mama bisa bersukacita, anak-anak luar biasa. Bisa berkata amin untuk ini? Maka itu jaga berapa kunci penting tadi. Bagian terakhir, kembali ke Efesus 4. Ya, jelas ya? Apa kunci neraka? Apa pintu neraka pertama dalam pernikahan kita? Dosa, enggak jujur. Apa pintu neraka kedua? Orang tua ikut campur. Pinter-pinter semua kalau begitu. Efesus 4 ayat 26 sekarang. Efesus 4 ayat 26. Jadi setelah buang dusta ada firman ini. Efesus 4 ayat 26. Udah, tunggu ya. Cari. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, lucu. Be angry. Disuruh marah, marahlah. Bilang gitu, marah kok disuruh. Tapi saya mau terangkan secara psikologisnya ini luar biasa. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Saya pertama belajar ayat ini saya bilang aneh. Ayo, menurut saudara, nama marah, kata marah saja itu sudah dosa atau belum?
mendengar kata marah disebut, itu sudah dosa atau belum? Dosa. Tapi kenapa malah disuruh? Nah, be angry, terima kasih. Be angry. Tapi jangan berbuat dosa. Saya tertawa, bagaimana orang marah dengan dosa? Ternyata ada kemarahan. Kalau pas matahari sudah mau terbenam, marah itu selesai. Saya bilang lucu kalau begitu. Ternyata karena ini pasal untuk suami istri. Jadi psikologisnya, yang ingin marah harus menikah dulu baru boleh marah. Karena yang diizinkan marah-marah itu cuma suami istri. Katakan amin dulu, ini luar biasa. Nah, di dalam psikologis, orang yang marah kalau nggak dilampiaskan jadi apa? Ayo, kalau kemarahan dipendem terus disimpan jadi apa itu? Sakit. Wah, saya pikir luar biasa kalau begitu. Dengar anak-anak muda yang sudah pacaran 14 kali putus semua. Hari ini saya minta dalam nama Yesus, jangan cari yang ke-15. Bali omane urutan nomor 1 15 mana yang cocok. Udah jangan cari yang ke-15. Kenapa? Karena selama engkau ingin menikah cari orang yang cocok, tidak akan pernah ketemu sampai kamu mati, nggak akan ketemu. Alkitab itu berkata dalam kumpulan ayat yang saya temukan, kalau saudara menikah dan ngotot dapat yang cocok, ayat berkata, firman berkata, kawinlah dengan mayat, itu baru cocok. Hebat nggak firman Tuhan ini? Karena dua orang ini nggak ada yang pernah cocok, nggak ada. Maka itu kemarahan bisa terjadi dalam pernikahan kita. Saya pertama saudara dapat pengertian firman ini dari Roh Kudus, saya itu menangis kagum pada Papa. Be angry. Marahlah suami istri, nggak apa-apa. Tapi begitu surup, orang Surabaya bilang surup atau surup, matahari terbenam, berdamai, tertawa, ampuni ya, sorry, betul sorry. Sudah sore itu guyonan, makan lagi rame-rame, naik ke tempat tidur guyonan. Pagi bangun, melek mata. Lanjut, mau apa sekarang kamu? Kemarin tuh kenapa bisa begitu? Ayo, sampai sore lagi, silakan bertengkar. Disuruh oleh Tuhan, be angry. Begitu sore, aduh sorry ya, sorry, aduh minta maaf, aku minta maaf betul. Gendongin istrimu, minta maaf. Udah guyonan lagi berdua, saling ngampun. Hebat nggak Tuhan itu? Begitu sore, ngapain lagi? Damai. Begitu pagi ngapain lagi? Lanjutkan, mau ronde keberapa? Silakan. Ini artinya firman yang luar biasa ini. Saudara, kenapa? Ya, nanti kita lanjutkan. Ayat 27. Ayat 27. Boleh juga Pak, masukkan bahasa Inggris juga itu. Ayat 27-nya. Ini loh bahayanya. Kalau suami istri naik ke tempat tidur malam itu tidak bersatu, tidak berdamai. Ini dia. Janganlah apa? Ayo baca, janganlah apa? Beri kesempatan kepada iblis. Nah, ayat ini nggak berdiri sendiri. Kapan kita memberi kesempatan pada iblis? Yaitu ketika sudah sore kita belum berdamai dengan pasangan kita. Berarti malam ini kita mengajak iblis nginap di rumah kita. Ini kan double gendeng, double goblok. Ngerti gak maksudnya? Kenapa double gendeng, double goblok? Karena ngajak nginep setan. Loh iya atau tidak? Jadi suami istri yang tidak mau mengampuni pasangannya setelah matahari terbenam, berarti gak ada bahasa Inggrisnya. Coba, berarti kayak tadi tuh Pak Bagus. Berarti kita malam ini mengundang iblis nginap. Saudara, saya tanya, kalau sekian hari berturut-turut, sekian kali matahari terbenam, dan kita belum mengampuni pasangan kita, kira-kira setan sudah sak piro akeh itu di rumah? Ngerti pertanyaannya?
And give no opportunity to the devil. Jangan beri kesempatan. Pintu terbuka untuk iblis. Inilah pintu neraka yang ketiga. Pintu neraka pertama apa tadi? Tidak jujur, dusta. Pintu neraka kedua apa tadi? Orang tua ikut campur. Kita libatkan orang tua kita. Pintu neraka ketiga, kalau kita tidak mau mengampuni pasangan kita sebelum matahari terbenam, iblis masuk ke rumah kita. Kalau gitu kira-kira saya cuma tanya saja, rumah tangga kita lebih banyak setannya atau lebih banyak Tuhannya? Kalau begini model, kira-kira jawaban cepat. Ayo, banyak setan atau banyak Tuhan? Loh, ayo jawaban. Secara jujur banyak setan. Karena sudah berapa kali matahari terbenam kita nggak ngampun. Nah, tidak ada ayatnya, cuma percayalah saya menemukan ini. Setan itu kalau beranak cucu lebih cepat daripada nyamuk. Loh, serius. Jadi artinya begini, kalau semalam saja kita nggak saling mengampuni suami istri, terus kita masuk ke kamar kita, naik ke tempat tidur kita, berarti malam itu setan nginep nggak di rumah? Nginep, karena nggak mau ngampuni kok. Besok begitu kita melek mata, setan sudah